Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Linear Expol. Kita lanjut review tool lagi ya. Kalau biasanya kita review tool yang low end atau yang murah-murah, kali ini kita akan review yang agak-agak high end, tepatnya dari Makita, yaitu sebuah jigsaw. Langsung kita lihat aja ya untuk menghemat waktu. Tipenya 4327M, 450 watt, 2,1 ampere, kecepatan 500 sampai 3100 rpm. Kalau kita lihat dari build quality-nya sangat beda sekali ya dengan tool-tool yang murah-murahan ya. Dari karet-karetnya ini kelihatan solid, terus plastiknya juga bagus, labelnya juga kelihatan jelas nih, PA6GF30 atau nilon glass fiber reinforced 30%, jadi ini plastik campur fiberglass. Terus base plate-nya tebal, mungkin sekitar 2 mm, udah dilengkapi lubang suction untuk ke vacuum cleaner. Tulisan Makitanya juga emboss, saklar juga dipencet halus, nggak kasar. Terus kabelnya juga lentur ya, kabelnya lentur, panjangnya ini 2 meter, ukuran kawatnya 2 kali 1 mm. Terus di belakang kita lihat ada pengunci. Ini pengunci kalau biasanya di tool yang low end itu gampang jatuh, ini enggak, ini kencang sekali ya. Ini kunci kalau posisi lepas didorong sampai bunyinya agak klik. Oke, langsung kita lanjut untuk melihat daleman. Pertama kita bongkar dulu base plate. Base plate ini bisa disetting ya, kemiringannya ada di sebelah bawah sini. Jadi kemiringan kita mau potong berapa derajat ini bisa langsung kelihatan. Oke. Ini penguncinya. Ada puli. Walaupun ini belum seperti gerinda kekinian yang ada fitur apa namanya itu, untuk maju mundur itu, untuk mempercepat out of frame, untuk mempercepat proses pemotongan, walaupun hasilnya jadi lebih kasar, tapi ini sangat solid sekali. Platnya tebal. Ini tebal, ini lumayan berat ini ya, mungkin sekitar 2 ons sendiri ini. Bolt penguncinya. Lanjut, di depan ini ada plastik transparan untuk pengaman waktu memotong ya, jadi agar nggak ada yang masuk kena ke pisau. Langsung kita bongkar seperti biasa, masih pakai NRT Pro 343. Udah satu, belum naik. Oke, pelan-pelan kita buka. Ups, maaf, ini kawat penahannya lupa, belum dilepas. Singkirin dulu bornya. Pertama kita lihat dulu ya untuk kualitas casingnya.
Ini bener-bener nggak main-main, sangat kuat. Ini saya bengkokkan gini aja cuman gerak sedikit, ininya kelihatan isian fiberglassnya untuk penguatnya. Ada grease. Terus di dalam sini nih kalau kita lihat ada o-ring. Ini untuk peredam saat jigsaw-nya naik turun. Ada dua di masing-masing sisi. Terus di sini juga ada karet peredam. Ini pasangannya ke ini berarti untuk menahan carbon brush. Sampai segitu dipikirkan ya kalau Makita. Oke, lanjut. Nah, ini terlihat dari sini kabel AC masuk. Ini saklar. Saklarnya cuman on off aja. Cuman beda ya saklarnya dengan kalau kemarin-kemarin kita review merek modern atau merek CLD itu. Ini saklarnya kelihatan mahal, kelihatan bagus. Terus kabelnya juga kabel keras ini. Kabelnya kelihatan isinya banyak, serius kabelnya, nggak main-main. Untuk controller, sampai ke controllernya ini juga pakai nilon fiberglass casingnya. 3 kabel. Nah, ini yang agak beda dengan tool-tool yang murah, itu biasanya cuman ada 2 kabel. Di sini ada 3 kabel. Ini saya juga kurang tahu ini bedanya apa dengan yang 2 kabel. Kalau yang 2 kabel kan dimmer biasa. Kalau ini 3 kabel, 2 kabel seperti biasa, 1 kabel lari ke brush, carbon brush. Oke, cukup untuk controller sama switch. Kita lanjut ke bagian motornya. Motornya kelihatan bagus ya. Ada nomor serinya, ada kawatnya. Kawatnya agak besar, cuma sayang sekali ini udah ada satu yang lepas. Jadi ini agak riskan sebenarnya, karena harusnya ini kan insulasinya kan kencang. Ini ada yang lepas. Mungkin nanti bisa ditambah sirlak biar nggak goyang waktu dipakai. Kita lanjut, kita coba lepas bagian carbon brush. Carbon brushnya biasa seperti Makita biasanya. Ada casing ini, kalau nggak salah mirip seperti bur impactnya, bur temboknya Makita ya. Bentuknya seperti ini, sama persis. Ada 2 kanan kiri. Lanjut, kita coba putar aja ya biar tahu ini. Jadi waktu bekerja motor berputar, motor memutar gear eksentrik ini. Jadi kalau dilihat ada motor asnya ke bagian bawah, terus memutar gear ini yang lebih besar. Jadi speednya turun tapi torsinya bertambah karena jigsaw nggak perlu speed yang tinggi-tinggi ya. Dan di sini ada gigi eksentrik. Jadi ada tonggolan ini, dia terhubung ke ini bilah untuk ke mata jigsawnya. Jadi kalau ini putar,
Ini naik seperti pedal sepeda lah kira-kira, atau crankcase, crankshaft sepeda motor. Cuman kebalikannya, kalau sepeda motor kan piston naik turun untuk menggerakkan crankshaft biar berputar. Kalau ini kebalikannya, dia berputar untuk jadi naik turun. Terus kalau kita lihat di sebelah sini, ini ada counterweight. Counterweight itu untuk menahan getaran ya. Jadi saat ini bagian sebelah sini pisau turun, ini beban ini naik. Jadi ini yang memperhalus getarannya saat bekerja. Jadi kalau dilihat, ini naik, ini turun, sini naik, sini turun, sini naik. Ini yang menyebabkan getarannya tidak terlalu besar. Kalau ini counterweight ini tidak ada, parah, nanti tangan bisa kesemutan. Saya juga belum pernah membongkar kalau yang merek-merek yang biasa itu ada counterweight-nya yang sebagus ini atau enggak. Nanti kapan-kapan kita review kalau ada barangnya. Oke, lanjut aja, kita lepas kalau memungkinkan. Ini kawat biasa. Atau harus segelondongan langsung? Oh enggak, ini bisa. Ini yang bagian untuk ke mata pisau jigsaw-nya. Di sini ada karet penahan. Maaf, nggak fokus. Ini ada karet penahan untuk menahan agar grease nggak keluar waktu dia bekerja. Ini penahan kanan kiri biar nggak goyang. Ini yang ketemu dengan o-ring yang di lubang ini ya. Jadi ini ada peredamnya lagi. Untuk kualitasnya nggak diragukan lagi ya Makita ya. Bagus lah. Lanjut lagi. Bisa dilepas kah? Oh bisa. Ini untuk counterweight. Maaf, jatuh. Jadi ini gigi eksentrik. Kalau berputar yang sebelah sini di atas, sebelah sini di bawah, berlawanan. Gitu. Kita lihat. Bagus ya, walaupun sepertinya ini bukan part yang di gelondongan terus dibubut, tapi ini bagus. Sepertinya sinteret, jadi bubuk dicetak terus dipanaskan jadi seperti ini. Cuman kurang paham juga. Di dalamnya ada bushing, jadi nggak pakai bearing, dia bushing aja yang dilumasi grease. Udah, lanjut ke bagian rotornya dulu. Ini bisa ini nggak bisa dilepas nih, harus pakai tracker. Untuk bearingnya masih halus sekali, nggak ada komplain. Ini kalau ini rumah bearingnya ini dari aluminium ya, bahannya. Kalau yang lain gigi-gigi counterweight yang lain dari bahan besi, baja. Kalau ini dari bahan aluminium. Terus sampai ke kipas-kipasnya ini ada logonya Makita ya. Jadi kalau nanti misal dapat barang dibuka nggak ada logonya Makita, bisa jadi KW. Terus untuk as angkurnya di insulasi full, tembaganya juga tebal, kelihatan kokoh. Untuk bearingnya tipenya NSK, bukan main-main ya, mereknya merek NSK, made in Indonesia, tipenya 627.
627 jarang lihat saya tipe 627 ini. Biasanya kan 607, 608. Ini tipenya 627. Mungkin nggak tahu nih ada apa nggak di pasaran. Tapi biasanya kalau ganti satu set ya sudah termasuk bearingnya. Yang di depan sayang sekali nggak bisa dibuka, ini harus pakai tracker. Mungkin kalau di tracker juga bisa jadi rusak ini bearingnya kalau ditarik terlalu kencang. Lanjut lagi ke bagian statornya. Statornya biasa aja ya, nggak ada yang istimewa. Bagus, ininya laminasinya mengkilat, nggak seperti kemarin yang terakhir kita buka gerindanya HNL kan agak kusam. Kalau ini mengkilat. Terus kawatnya juga pakai slot lagi ini ya, jadi nggak langsung dari lilitan di solder ke kabel, tapi ini ada slot lagi. Cuman ini agak susah kalau dicabut, harus ditekan dulu. Kawatnya juga kayaknya sih tembaga sedih, masa kita pakai kawat aluminium kan nggak mungkin ya. Tapi bisa juga sih, mungkin juga. Oke, udah semua, nggak ada lagi yang dibongkar. Ini cuman di bawah buat baut base plate. Oke, udah. Kalau begitu, terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk yang mungkin mau beli gerinda ini tapi penasaran dalamnya, bukan gerinda, jigsaw ini, tapi penasaran isinya kayak gimana. Bisa membantu untuk pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.